saya Agustina Juharia dari kelas PKMI 3C dengan nomor induk mahasiswa 1860205222237. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari UTS saya dari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Nomor 1, bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah? Jawabannya, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, analisis kebutuhan siswa. Dengan melakukan analisis kebutuhan siswa ini, pendidik dapat memahami karakteristik, minat, kemampuan, dan kebutuhan siswa. Yang kedua, menyesuaikan tujuan pembelajaran. Setelah memahami kebutuhan siswa, pendidik dapat mengetahui tujuan pembelajaran dengan kebutuhan tersebut. Yang ketiga, pemilihan metode dan strategi pembelajaran. Dengan pendidik memahami karakteristik siswa, pendidik dapat memilih metode dan strategi pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, penggunaan bahan ajar yang sesuai. Pendidik dapat memilih bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang kelima, pengaturan lingkungan pembelajaran. Pendidik dapat mengatur lingkungan pembelajar yang mendukung kebutuhan siswa, seperti ruang kelas yang bersih dan nyaman. Yang keenam, evaluasi dan umpan balik. Pendidik dapat melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kurikulum dan pembelajaran telah sesuai dengan kebutuhan siswa. Umpan balik dari siswa juga penting untuk meningkatkan penyesuaian kurikulum. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikan dalam kurikulum? Pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proyek atau tugas nyata yang memerlukan pemecahan masalah, kerjasama, dan penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks kehidupan nyata. Langkah-langkah pengintegrasian pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitor siswa dan kemajuan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Yang keenam atau yang terakhir, evaluasi pengalaman. Nomor 3, bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dan kurikulum? Jawabannya, teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dan kurikulum yang lebih menarik, seperti penerapan literasi digital menggunakan aplikasi Quizizz, e-learning, atau aplikasi lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Nomor 4, mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan dan bagaimana contoh konkret evaluasi kurikulum? Jawabannya, evaluasi kurikulum mempunyai tujuan, yaitu evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas program dan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kurikulum. Jadi, evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan karena dengan evaluasi dapat mengetahui kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Juga dapat memberikan penilaian terhadap sukses tidaknya kurikulum yang digunakan. Nomor 5, jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Penilaian dalam pembelajaran yang efektif dilakukan oleh guru untuk mengukur pemahaman dan kemampuan siswa, serta memberikan umpan balik yang berguna bagi perkembangan mereka. Contohnya seperti penilaian formatif.
Guru dapat menggunakan penilaian sebagai alat untuk memantau perkembangan siswa selama proses pembelajaran. Contoh, guru dapat memberikan tugas kecil atau kuis singkat setiap selesai pelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah diajarkan.